Halo Sobat RDJ. Hari ini saya akan mengajak kalian kembali untuk menziarahi atau berkunjung ke makam Cut Nyak-Dien. Makam Cut Nyak-Dien yang terletak di Gunung Puyuh, Sumedang, Jawa Barat. Cut Nyak-Dien lahir di Lampadang, Kerajaan Aceh tahun 1848 dan wafat di Sumedang, Jawa Barat 6 November 1908. Dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang, beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Setelah wilayah Namukim diserang, ia mengungsi sementara suaminya Ibrahim Lamnga bertempur melawan Belanda. Tewasnya Ibrahim Lamnga di Glitarum pada tanggal 29 Juni 1878, kemudian menyeret Cut Nyak-Dien lebih jauh dalam perlawanannya terhadap Belanda. Untuk mengetahui cerita selengkapnya, kami akan mewawancari langsung orang yang menjaga atau juru kunci makam Cut Nyak-Dien di Sumedang, yaitu Kang Asep, yang merupakan keturunan ke-6 dari Kiai Haji Sanusi Sumedang. Karena kita datang di sore, ini makamnya sudah tutup, tapi kita sudah ngomong sama ininya, penjaganya, kuncennya, bisa, tapi lewat belakang. Ini kita lewat belakang sama si siapa? Ayudi. Kita lewat belakang ayah. Karena jam bukanya jam berapa? Jam bukanya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi ini sekarang kita udah terlalu sore, udah jam 6-an. Lewat belakang. Jadi kita lewat belakang aja. Ikuti aja terus. Nih, rumah juru kunci. Nih, ikuti terus ya. Ini masuk gang. Seharusnya kita nggak masuk gang di depan itu. Cuman karena udah di luar waktu, ini udah azan maghrib. Nanti kita sholat maghribnya di dalam. Turun aja tadi. Punten Pak. Nah, setelah berjalan beberapa menit, kita tiba di rumah kuncennya. Oh mohon. Ini rumah kuncennya. Ini rumah kuncennya, rumah kuncen untuk makam Cut Nyak-Dien aja atau untuk semuanya? Untuk makam Cut Nyak-Dien aja. Untuk makam Cut Nyak-Dien aja, bukan makam seluruh. Orang Aceh atau orang ini? Orang Sunda. Orang Sunda. Tapi nanti beliau tahulah silsilahnya semuanya. Oke, terima kasih. Ya, akhirnya kita sampai. Kita masuk ke area makam. Mbak, sendalnya dibuka. Ya. Ya, ini kita ngikutin sama Abah siapa, Bah? Asep. Abah Asep. Abah Asep ini selaku kuncen untuk makam Cut Nyak-Dien. Sepatunya dibuka di situ deh. Ya. Tanah wakaf. Nih, tamu Cut Nyak-Dien. Kalau ini tamu keluarga. Karena ini makamnya bukan satu ini ya. Bukan hanya makam Cut Nyak-Dien. Bukan makam umum, ini makam keluarga. Ya, makam keluarga. Ini ada sejarah singkatnya di sini. Sejarah singkat Cut Nyak-Dien. Nah, ini Pengen lancar bahasa Sunda saya enggak tahu ini. Mending bahasanya ikutin bahasa yang halus, bukan yang kasar. mohon. Jalannya ke sana terus ke di situ. Nah, ini kita baru nyampe Ini di makamnya. makam Cut Kamu Nyak-Dien. kenal ya? Iya, itu mah memang orang suka ini dia mah benar-benar menghargai justru kalau ada apapun juga bersama mus itu. Dan ini adalah orang tua angkat Ibu Cut Nyak-Dien ketika di Sumedang, Kiai Haji Sanusi ini. Karena dulu Ibu Cut Nyak-Dien tinggalnya pun di rumahnya Kiai Haji Sanusi.
dirawat khusus oleh keluarga Kiai Haji Sanusi. Ketika diasingkan oleh Belanda. Ya, yaitu Ibu Siti Khadijah yang merawatnya ini siang malam. Dan mungkin pada saat itu Pak Asep orang di sini belum tahu bahwa beliau itu tidak adalah ada yang tahu, bukan belum tahu, tidak ada yang tahu, bahwa, malahan dirahasiakan oleh keluarga saya ini. Iya. Gitu. Oke, nanti sebelum kita berbicara panjang lebar, saya mau ke ngambil wudhu dulu. Kita mau sholat dulu. Habis sholat nanti baru kita berbicara panjang lebar. Ini kita mau sholat dulu. Karena jangan sampai karena kita ziarah, kemudian kita nggak melakukan kewajiban. Kita mau sholat dulu. Nih, ini kita masuk ke yang namanya menasah. Menasah itu kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan musola. Musola atau masjid. Jadi tempat kita melaksanakan ritual ibadah sholat. Ini tempat wudhunya. Nah, mohon. Nih, kita masuk ke sini. Kondisi musolahnya. Dan sekarang udah jam 6. Kita mau sholat dulu. Oke, kita sholat dulu. Selesai sholat nanti kita lanjutkan kembali. Baik, nanti kita coba komunikasi dengan kuncen di sini, dengan yang penunggu atau penjaga atau yang ngerawat makam daripada Cut Nyadin ini, dan inilah orangnya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sareng sama Kang siapa? Nama saya Asep, selaku penjaga makam di sini. Keturunan yang keempat dari Ibu Siti Khadijah yang merawat Ibu Cut Nyadin ketika di Sumedang. Gitu. Dan saya punya sejarah Ibu Cut Nyadin, yaitu yang turun temurun awalnya yaitu dari Ibu Siti Khadijah. Ya. Jadi awal ceritanya itu begini. Ibu Cut Nyadin dari Acehnya itu dibawa oleh Belanda dengan satu juru bicara dan satu pengawal. Juru bicaranya tidak disebutkan namanya, pengawalnya yaitu Tekunana yang berusia 15 tahun. Pengawalnya bernama Tungku? Pengawalnya Tekunana. Tukunana. 15 tahun usianya. Berusia 15 tahun. Itu yang diasingkan oleh Belanda dari Aceh ke Sumedang. Ya. Ya, silakan Kang. Nah, selanjutnya Ibu Cut Nyadin dibawa ke Jakarta itu pada tahun 1906. Setelah di Jakarta Ibu Cut Nyadin mau diasingkan lagi. Tetapi Ibu Cut Nyadin bicara, "Boleh saya diasingkan, tetapi ke Sumedang." Oh, itu berdasarkan permintaan beliau untuk diasingkan ke Sumedang. Padahal nggak tahu Sumedang itu di mana. Jangankan saudara kenalan pun nggak ada. Istilahnya asal bicara. Nah, kemudian setelah itu dibawalah ke Sumedang. Setelah sampai di Sumedang, oleh Belanda ini diserahkan kepada Bapak Bupati Sumedang. Yang bernama Eyang Surya Atmaja. Eyang Surya Atmaja. Jadi Cut Nyadin itu pada saat diasingkan ke Sumedang, dia pertama sekali ditempatkan di rumah. Bukan ditempatkan, diserahkan kepada Bupati Sumedang yang bernama Surya Atmaja. Surya Atmaja, silakan. Nah, selanjutnya Bapak Bupati ini melihat komunikasi Ibu Cut Nyadin hanya bahasa Aceh dan bahasa Arab, maka dia memanggil tokoh ulama pertama di Sumedang yang bisa bahasa Arab. Iya, jadi supaya terjalin komunikasi yang lancar, karena beliau ini berasal dari Aceh dan tidak menguasai bahasa Indonesia. Belum ada. Beliau hanya menguasai bahasa Aceh dan bahasa Arab, sehingga dipanggillah ulama di sini untuk menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Cut Nyadin dalam bahasa Arab. Betul. Yang bernama Kiai Haji Sanusi. Kiai Haji Sanusi, itulah kiai yang pertama yang menerjemahkan ucapan Cut Nyadin dalam bahasa Sunda. Bukan menerjemahkan, tetapi setelah ngobrol-ngobrol, Belanda dengan juru bicaranya itu kembali lagi ke Aceh. Untuk pulang. Ya. Nah, selanjutnya Ibu Cut Nyadin dengan pengawalnya itu dibawa oleh Kiai Sanusi ini ke rumahnya dan tinggallah di rumah Kiai Sanusi. Ya. Dirawat khusus oleh keluarga Kiai Sanusi yang bernama yaitu Ibu Siti Khadijah. Inilah orang yang merawat Cut Nyadin selama di Sumedang, bernama Ibu Siti Khadijah. Nah, Ibu Siti Khadijah ini cucunya Kiai Sanusi. Oh, Ibu Khadijah ternyata cucu dari Kiai Sanusi yang tadi ulama besar di Sumedang. Gitu. Ya. Nah, untuknya selanjutnya maka Ibu Cut Nyadin tinggallah di rumah Kiai Sanusi.
Nah, kemudian tak esok atau malamnya Ibu Cut Nyadin ini cerita tentang suaminya Teku Umar Johan yang di Aceh, walaupun sudah meninggal tetapi masih dicari oleh Belanda. Iya. Nah, ketakutan keluarga Kiai Haji Sanusi, Ibu Cut Nyadin ada yang mencari lagi, maka Ibu Cut Nyadin dipanggil namanya, bukan diganti, tetapi dipanggil namanya yaitu Ibu Ratu. Itu mungkin hanya nama samaran. Bukan nama samaran. Bukan nama samaran. Tetapi karena keluarga Kiai Haji Sanusi ini menghormati, menghargai Ibu Cut Nyadin seorang pimpinan perang dan golongan darah biru dari Aceh, sehingga keluarga Kiai Haji Sanusi ini memanggil panggilan perempuan yang tertinggi di Pulau Jawa. Gelar terhormat. Gelar beliau. terhormat, Ya. yaitu Ibu Ratu. Ibu Ratu. Nah, kalau zaman dulu nggak sampai seperti sekarang, pingin tahu siapa itu yang. Nah, Betul. dulu nggak. Iya. Ya, yang penting itu aja. Iya. Jadi jangankan yang jauh, tetangga dekat juga nggak tahu bahwa itu Ibu Cut Nyadin dari Aceh. Taunya Ibu Ratu, keluarga Kiai Haji Sanusi. Dan mereka, penduduk setempat tidak tahu bahwa ini adalah seorang ulama dan seorang tokoh pahlawan yang Betul. memperjuangkan untuk Iya, kemerdekaan Indonesia. Tidak tahu. Iya, tidak ada yang tahu. Silakan ya. Nah, selanjutnya Ibu Cut Nyadin di rumah Kiai Haji Sanusi ini ada kegiatan yaitu mengajar ngaji. Jadi mengajarnya itu di rumahnya Kiai Haji Sanusi, bukan di masjid atau di musola. Mengajarkan ngaji Al-Quran. Al-Quran tentang ibadah. Ya, dan juga kitab-kitab kepada masyarakat yang ada di sekitaran Gunung Puyuh ini. Bukan, di Kaum. Oh, di Kaum. Di Kaum. Berarti lokasi daripada anak daripada Kiai Sanusi ini ada di Kaum. Di Kaum. Kaum itu kira-kira berjarak berapa kilometer dari sini? Kalau di menurut jalan ini kurang lebih sekilo, tapi kalau diluruskan paling 500 meter. Oh begitu. Ya silakan dilanjutkan. Nah, setelah itu Ibu Cut Nyadin dirawat oleh Ibu Siti Khadijah, tidur bareng, kemungkinan mandinya pun dimandiin karena Ibu Cut Nyadin sudah tua dan tidak bisa melihat. Betul. Tetapi Ibu Cut Nyadin bukan sakit-sakitan. Betul. Karena Ibu Cut Nyadin di Sumedang ini kan ada kegiatan itu mengajar. Kalau Ibu Cut Nyadin sakit-sakitan, apa ada seorang guru yang sakit-sakitan bisa mengajar? Betul. Nah, setelah itu tahun 1907 Kiai Haji Sanusi ini meninggal. 1907 Kiai Haji Sanusi wafat atau meninggal dunia. Yang makamnya juga di samping ada bersebelahan dengan makam Cut Nyadin sendiri. Ya silakan. Nah, selanjutnya tidak lama kemudian Ibu Cut Nyadin juga tepatnya tanggal 6 November 1908 juga meninggal. Nah, ketika Ibu Cut Nyadin meninggal, keluarga Kiai Haji Sanusi ini berunding atau bertanya mau dimakamkan di mana ini Ibu Cut Nyadin. Karena kalau ke Aceh jelas tidak mungkin, sebab tidak tahu alamat dan terlalu jauh. Maka Haji Husna, anak Kiai Haji Sanusi, menjawab, kita nggak perlu bingung dan repot. Karena Ibu Cut Nyadin sudah dianggap sebagai keluarga Kiai Haji Sanusi, maka makamkanlah di samping makamnya Kiai Haji Sanusi. Itu atas dasar anjuran daripada anaknya yang bernama Haji Husna. Haji Husna, anak dari Kiai Haji Sanusi itu sendiri. Jadi sudah dianggap sebagai keluarga beliau, betul. Makanya dimakamkanlah di pemakaman keluarga dari keluarga Kiai Haji Sanusi. Nah, silakan Kang. Nah, setelah itu Teku Nana, ketika Ibu Cut Nyadin meninggal, Teku Nana masih tinggal bersama keluarga Kiai Sanusi sampai dia dapat jodoh orang Sumedang, orang Cipada. Teku Nana ini adalah seorang pengawalnya itu, pengawal yang masih berusia 15 tahun yang dibawa bersama Cut Nyadin. Silakan. Nah, setelah itu dia dapat jodoh orang Sumedang, orang Cipada, punya anak 3, perempuan semua. Istrinya? Istri Teku Nana yang bernama Mak Iyo. Mak Iyo. Punya anak 3, perempuan semua. Yang pertama Ninis, kedua Mas Kun, 3 Mas Ria. Yang sekarang silsilah keturunannya juga masih ada di Sumedang ini. Itu saya tidak tahu karena pada tahun 1930 anak dan istrinya ini dibawa pulang ke Aceh. Oh, dibawa pulang ke Aceh. Sampai sekarang tidak ada kabar berita. Yang ada kabar berita malah banyak orang Aceh berjodoh dengan orang Sunda. Alhamdulillah. Nah, termasuk saya sendiri. Oh gitu. Nah, selanjutnya ada lagi. Ini makam baru diketahui setelah 50 tahun bahwa ini makam Ibu Cut Nyadin. Karena ini diketahuinya adalah makam Ibu Ratu. Betul. Tadi saya sempat bingung.
ini udah dianggap sebagai keluarga oleh Kiai Haji Sanusi, tapi kenapa nggak ada yang tahu ini makam? Ternyata karena tadi gelar penghormatan yang diberikan oleh Kiai Haji Sanusi ini adalah Ibu Ratu, bukan Cut Nyadin. Dan setelah 50 tahun kemudian yang saya dengar itu ada ditelusuri oleh Pemda Aceh, sehingga dilakukanlah, bukan ditelusuri, tetapi ada perintah langsung dari Presiden Soekarno, perintah langsung dari Presiden Soekarno menyuruh untuk kepada Dr. Ali Hashimi Ali Hashimi agar ditelusuri di mana makam Ibu Cut Nyadin. Nah, kemudian tahun 1957 ada pemerintah Aceh dan Belanda datang di sini menanyakan dan menelusuri di mana makam Ibu Cut Nyadin. Kebetulan pada waktu itu Ibu Siti Khadijah yang merawatnya masih ada. Ibu Khotijah yang merawat beliau Masih ada. Ibu Siti Khadijah meninggal tahun 1967. 1967, sementara Cut Nyadin sendiri meninggal pada tahun 1908. 1908. Jadi setelah Cut Nyadin meninggal dunia, saksi sejarahnya masih ada, yaitu Ibu Siti Khadijah. Nah, Pemda Aceh bersama pemerintah Belanda pada saat itu berarti komunikasi dengan Ibu Siti Khadijah. Silakan dilanjutkan. Ya. Nah, cuman sejarah, dan ini makam dibangun oleh Pemda Sumedang pada tahun 1972. 1972 dibangun oleh Sumedang. Pemerintah daerah Kemudian Sumedang. direnovasi oleh Pemda Aceh pada tahun 1987 oleh gubernurnya itu pada waktu itu Pak Ibrahim Hasan dengan Pak Bustanil Arifin. Nah, sampai sekarang membangun, menasah dan makam ini yang tadi kita sholat itu adalah Menasah Aceh, itu yang dibangun oleh pemerintah Aceh bersama Ali Hashimi. Tapi saya mohon maaf, waktu itu dari Pemda Aceh yang saya ketahui sampai sekarang hanya sebatas membangun. Betul, untuk perawatannya sendiri tidak ada. Nah, sekarang alhamdulillah ada bantuan perawatan, bukan biaya perawatan, tapi bantuan perawatan dari pemerintah, yaitu Kementerian Sosial. Setiap tahun sekali. Yang jumlahnya itu mungkin memadai lah untuk perawatan. Itu tidak tahu karena lihat yang rusak, betulin. Hanya renovasi langsung. Nah, kalau biaya perawatan hari-harinya yaitu dari sodako ini, canceleng inilah yang membiayai perawatan hari-hari. Dari kunjungan-kunjungan. Nah, itulah. Jadi saya di sini menjalankan 3 amanah. Satu amanah dari yang punya, jangan sampai tanah ini pindah nama ke orang lain. Kedua, amanah dari keluarga, jangan sampai bebas memakamkan orang meninggal di sini. Ketiga, nah inilah yang merasa berat, menjalankan amanah dari orang-orang yang memberikan sodako. Maka sodako itu saya kembalikan kepada orang-orang yang mau berjalan di sini. Salah satu contoh bikin kanopi, bikin sumur, atau bikin yang lainnya. Itulah. Jadi kesimpulan secara keseluruhannya berarti Cut Nyadin itu adalah seorang pahlawan Aceh yang kemudian diasingkan oleh Belanda ke Sumedang, dan pada saat itu beliau mendapatkan gelar Ibu Ratu, sehingga orang-orang di sini tidak tahu bahwa beliau adalah seorang pejuang besar. Dan setelah 50 tahun kemudian baru terbongkar baru terkuaklah rahasia besar ini, bahwa ini adalah makam Cut Nyadin, seorang ulama dan pejuang besar Aceh. Mungkin begitu, Kang Asep. Kang Asep, terima kasih banyak sudah mengurus makam ini. Kami dari keluarga besar Aceh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena kami sendiri dari keturunan Aceh tidak bisa mengurus ini. Dan ternyata alhamdulillah masih ada orang-orang baik di Jawa Barat, khususnya di Sumedang ini, untuk melakukan perawatan terhadap makam dari beliau, yaitu Cut Nyadin. Memang sudah kewajiban saya karena amanah dari orang tua yang merawat turun temurun. Jadi yang berjasa kepada Ibu Cut Nyadin, yang sangat berjasa ibu dari Ibu Cut Nyadin, hanya keluarga Kiai Sanusi sampai sekarang, mulai datang sampai sekarang. Betul. Nanti tolong sampaikan salam saya kepada keluarga beliau. Terima kasih yang terhingga dari masyarakat Aceh. Saya mewakili masyarakat Aceh menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Terima kasih Kang Asep. Mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Kang Asep selalu mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya begitulah wawancara kita dengan kuncen atau penunggu kuburan ini, atau yang mengurus atau yang merawat kuburan daripada Cut Nyadin. Itulah yang telah kita bicarakan tadi dari awal sampai akhir. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Anda yang sudah menonton video ini. Apabila Anda merasa video ini bermanfaat, maka jangan lupa subscribe dan menekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami.
Dan jangan lupa juga like, share, dan komen. Apabila ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.